Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada proses pembelajaran daring. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami rezeki serta pemahaman yang luas. Amin. Oke, anak-anakku semua, sekarang kita sudah memasuki pelajaran kedua, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SDN 48 Bontosunggu Kota. Pada pelajaran kedua ini kita memasuki tema yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Pada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan ini kita masih mempelajari tujuan pembelajaran yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Perlu anak-anakku semua ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta ini. Ya, penguasa alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan bumi dan juga beserta dengan isinya. Ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan hewan, semua yang ada di atas permukaan bumi, Allah yang menciptakan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenal Allah? Maka pada pembahasan ini kita akan membahas pada bahagian pertama, yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anakku semua yang ada di rumah, coba diperhatikan baik-baik. Setiap hari kita mendengar ayat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi anak-anakku semua, ternyata apa yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Salah satu contoh kita kenal dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam bahwa di bumi ini ada benda mati. Ada benda mati, ada benda hidup. Salah satu contoh benda mati dalam kehidupan kita adalah contoh ada meja, ada kursi, ada lemari. Nah, itu semua namanya benda mati. Coba kita pikir, benda mati itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya meja, kursi, lemari itu ciptaan Allah? Coba disimak. Meja, kursi, dan lemari itu terbuat dari
kayu. Kayu itu terbuat dari pohon. Yang menumbuhkan pohon adalah Allah. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang menciptakan meja, kursi yang sering kita lihat di rumah, di sekolah adalah Allah. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah benda hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal banyak benda hidup. Salah satu contoh, di dalam rumah kita ada namanya kucing, bahkan ada pohon kelapa yang tumbuh, ada bunga, ada hewan-hewan lain, semuanya itu dinamakan benda hidup. Namun yang menjadi pertanyaan, yang menciptakan semua itu siapa? Maka jawabannya adalah Allah. Ada hewan, kita memiliki kucing, kucingnya bisa bernafas, kucingnya bisa berjalan, semuanya itu karena Allah. Maka itulah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sekalipun kita tidak mampu melihat dengan menggunakan mata kepala kita. Anak-anakku semua, semoga materi ini bisa kita fahami sebagai proses pembelajaran daringnya di rumah. Semoga kita semua dan orang tua yang kita cintai senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.